Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'a? Insyaallah bil khairi na'am. La tansa du'a qabla dirasati. Al-an sanata'allamul madda religion, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf ini adalah putra Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam itu mempunyai adik kandung yang bernama Bunyamin dan 10 saudara, tapi berbeda ibu ya. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam itu berumur 2 tahun, ibunya meninggal ya. Ibunya itu bernama Rahel. Itulah sebabnya Nabi Yakub, yaitu ayahnya Nabi Yusuf, itu sangat dekat dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kedekatan Nabi Yusuf alaihi salam dengan ayahnya membuat saudara tirinya itu cemburu, sehingga saudaranya itu mulai tidak menyukai Nabi Yusuf alaihi salam. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihi salam itu bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan rembulan semua bersujud kepadanya. Nabi Yusuf pun menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Mendengar cerita Nabi Yusuf tentang mimpinya, Nabi Yakub, yaitu ayahnya, lalu berkata, "Janganlah kamu menceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak mencelakaimu karena terbujuk setan." Nabi Yakub telah mempunyai suatu firasat bahwa mimpi Nabi Yusuf ini adalah pertanda baik. Nabi Yakub alaihi salam yakin kelak Nabi Yusuf akan menjadi orang besar dan berpengaruh. Saudara tiri Nabi Yusuf alaihi salam itu meminta izin kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, untuk mengajak Nabi Yusuf pergi berburu ke hutan. Sang ayah berkata, "Janganlah kamu mengajak Nabi Yusuf alaihi salam ke hutan, nanti ada serigala." Karena dia masih kecil, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Namun saudaranya berhasil membujuk ayahnya. Saudaranya itu merencanakan sesuatu yang buruk kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu Nabi Yusuf itu dibuang ke dalam sumur. Kemudian saudaranya pulang dan berbohong kepada ayahnya. Mereka berkata, "Wahai bapak, sesungguhnya tadi kami sedang berlomba memanah, dan Yusuf kami tinggalkan di dekat perbekalan kami. Ketika kami kembali, Yusuf sudah tidak ada, dia dimakan serigala. Sebagai buktinya, ini adalah baju Yusuf yang berlumuran darah." Ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar adalah terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja aku memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini berada dalam sumur, lalu ditolong oleh rombongan kafilah yang sedang menimba air. Kemudian Nabi Yusuf dijual kepada sang menteri yang bernama Aziz di kerajaan Mesir. Di keluarga inilah Nabi Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, tampan, berbudi pekerti, dan berakhlak yang baik. Suatu ketika Nabi Yusuf alaihi salam itu difitnah, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Lalu sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dimakan oleh 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi tersebut. Lalu seorang pelayan itu melapor kepada raja, "Wahai baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi, maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Nabi Yusuf alaihi salam di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja tersebut. Lalu Nabi Yusuf alaihi salam menceritakan mimpi sang raja tersebut. Itulah tadi materi yang Ustadz telah kisahkan kepada anak-anakku sekalian, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Tugas selanjutnya, coba anak-anakku sekalian kerjakan soal berikut ini. Rubbama hadza darsuna al-yawm, syukran ala ihtimamikum, ila al-liqa fi usbu'il qadim insyaallah. La tansa nasihatal ustad, la tatrakus salawatil khams. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.